Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Andigoru dan dua rekan saya, Burhanuddin Ahmad Rafsanjani dan Ikhlasul Ridha Iqbal, akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fungsi atau rumus VLOOKUP pada Microsoft Excel. Nah, sebelum masuk pada pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari VLOOKUP. VLOOKUP adalah salah satu fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari data pada kolom pertama sebuah tabel data, kemudian mengambil nilai dari sel manapun di baris yang sama pada tabel data tersebut. Nah, selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan. Oke, saya Burhanuddin Ahmad Rafsanjani akan melanjutkan pembahasan dari rekapitulasi pendapatan Januari 2018 Hotel Gamarama Ternate. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi VLOOKUP yang digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dari format vertikal. Bentuk penulisan fungsinya adalah atau dibaca sama dengan VLOOKUP buka kurung nilai kunci, koma, letak tabel, koma, nomor kolom, tutup kurung. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tabel yang tertera di laptop. Di sini ada nomor, nama tamu, kode kamar, tanggal masuk, tanggal keluar, lama inap, tipe kamar, biaya atau per hari, diskon, dan terakhir total biaya. Dan terakhir di sini ada tabel kecil yang berisikan tentang kode, tipe kamar, biaya per hari, dan diskon. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Oke, saya Ikhlasul Ridha Iqbal akan melanjutkan penjelasan lebih lanjut atau lebih rinci mengenai penggunaan dari rumus atau fungsi dari VLOOKUP itu sendiri. Oke, jadi dapat kita lihat di sini terdapat beberapa kolom yang masih kosong, ya, yaitu pada lama inap, tipe kamar, biaya per hari, diskon, sama total biaya. Beserta dengan ini pada total keseluruhan nilai maksimal, minimal, sama rata-rata. Jadi ini dicari hasilnya dengan menggunakan rumus, ya. Oke, untuk lama inap itu sendiri dapat kita cari dengan sama dengan pada tanggal keluar dikurangi dengan tanggal masuk. Oke, ini hasilnya. Lanjut pada baris kedua sama dengan cara yang pertama, tanggal keluar dikurangi dengan tanggal masuk. Lanjut yang ketiga, sama lagi dengan yang sebelumnya, sama dengan tanggal keluar dikurangi dengan tanggal masuk. Oke, untuk selebihnya ke bawah sampai pada Budiawan dapat kita lihat hasilnya dengan cara menarik, ya, menarik dari baris ketiga dengan cara ini. Oke, dan kita dapat melihat hasil dari lama inap keseluruhan tamu, ya. Oke, kita lanjut pada tipe kamar. Kita akan menggunakan rumus atau fungsi dari VLOOKUP, ya. Oke, mari kita mulai sama dengan VLOOKUP buka kurung karena tipe kamar dengan kode S, ya. Jadi kita klik pada C6 ini, lalu kita klik titik koma atau koma, dilanjutkan dengan kita blok
pada tabel ini, pada tabel proses data ini, mulai dari A24 sampai dengan D26 ya. Oke. Setelah kita memblok tabel proses data ini, kita harus menambahkan $, ya, pada ini ya, pada di antara huruf dengan angka yang kita blok tadi pada tabel proses data ya. Oke, jadi di samping A kita tambahkan $, lalu pada samping D ini kita tambahkan juga $. Jadi gunanya untuk mengunci ya tabel yang kita gunakan ini agar tidak terjadi perubahan baris. Oke, kita lanjutkan. Kita ketik titik koma ataupun koma, lalu kita masukkan angka 2. Mengapa angka 2? Karena pada tujuan kita ingin mencari tipe kamar. Lalu kita dapat melihat pada tabel proses data ini kan tipe kamar berada pada kolom kedua. Karena kolom pertama terdapat kode, kolom kedua terdapat tipe kamar, kolom ketiga biaya per hari, dan kolom keempat diskon. Jadi yang ingin kita cari yaitu tipe kamar. Maka kita memasukkan angka 2. Oke, lanjut titik koma atau koma. Kita lanjutkan dengan menulis false. Oke. Lalu kita tutup kurung. Oke, mari kita lihat hasilnya. Ya, jadi pada tamu pertama yaitu Vera Santi, kode kamarnya kan S. Jadi tipe kamarnya yaitu single. Oke, jadi untuk yang tamu kedua yaitu Johnson, kita dapat menggunakan rumus seperti sebelumnya, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung pada kode kamar yaitu C7 titik koma, lalu kita blok pada tabel proses data, masukkan $, titik koma atau koma, kita masukkan angka 2 ya, yaitu pada tipe kamar, titik koma, lalu kita ketik false, tutup kurung. Oke, ini hasilnya yaitu double. Dan yang ketiga, pada baris ketiga dengan rumus yang sama atau langkah yang sama seperti sebelumnya, sama dengan VLOOKUP buka kurung pada ini, lalu pada C8 ya, titik koma atau koma, lalu kita blok ini juga, kita blok ini lagi, lalu masukkan $, titik koma, angka 2, titik koma, lalu false. Kita ketikkan false. Oke, jadi ini hasilnya double ya. Untuk hasil hasil tipe kamar dari tamu yang keempat sampai dengan tamu yang ke-10 dapat kita lihat dengan menarik dari baris ketiga atau tamu ketiga, hasil dari tipe kamar tamu ketiga ya, sampai dengan pada tamu ke-10. Oke, kita dapat hasilnya untuk semua. Lalu kita lanjut pada biaya per hari. Untuk biaya per hari ini juga kita menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus VLOOKUP. Oke, mari kita masukkan rumusnya, sama dengan VLOOKUP buka kurung pada C6 titik koma, kita blok pada tabel proses datanya lagi, lalu kita masukkan $, untuk menguncinya,
titik koma atau koma, lalu kita masukkan angka 3. Karena pada tabel proses data ini biaya per hari, yaitu biaya yang akan kita ingin ketahui atau kita cari, berada pada tabel ketiga, pada tabel proses data ya. Jadi kita masukkan angka 3. Oke, dilanjutkan titik koma atau koma, lalu ketikkan false, lalu tutup kurung. Oke, dapat kita lihat hasilnya di sini, yaitu 750.000 pada tamu pertama ya. Lanjut pada baris kedua dengan rumus yang sama dengan VLOOKUP buka kurung pada C7 titik koma atau koma, lalu kita blok, masukkan $, titik koma, angka 3, titik koma, ketikan false. Oke, lanjut pada baris ketiga dengan langkah yang sama seperti sebelumnya, sama dengan VLOOKUP buka kurung pada C8 titik koma atau koma, blok pada tabel proses data, lalu kita masukkan $, kita masukkan angka 3, lalu ketikan false, lalu tutup kurung. Oke, jadi di sini pada tabel pada baris pertama biaya per hari yaitu sebesar 750.000, pada baris kedua 900.000, dan pada baris ketiga 900.000 juga. Untuk mengetahui baris selanjutnya yaitu baris keempat dengan baris ke-10, kita lakukan sama dengan hal pada tipe kamar dan lama inap, yaitu dengan menarik pada ujung dari baris ketiga ini sampai dengan baris ke-10. Oke, dapat kita lihat hasilnya. Oke, jadi lanjut untuk mencari diskonnya masih sama ya, yaitu dengan langkah yang sama seperti sebelumnya, dengan memasukkan sama dengan VLOOKUP buka kurung pada C6 titik koma atau koma, kita blok pada tabel proses data, lalu masukkan lagi $, lalu kita titik koma atau koma, lalu kita masukkan angka 4 karena diskon yang akan kita cari itu berada pada kolom keempat dari tabel proses data ya. Oke, kita titik koma, lalu kita ketikkan false, lalu tutup kurung. Oke, ini hasilnya, yaitu pada tamu pertama yaitu Vera Santi mendapatkan diskon sebesar 10%. Oke, kita lanjut yang kedua. Pada tamu kedua dengan langkah yang sama seperti sebelumnya, sama dengan VLOOKUP buka kurung pada C7, lalu titik koma atau koma, kita blok lagi pada tabel proses data, kita masukkan $-nya, titik koma atau koma, kita masukkan angka 4, lalu ketikkan false. Oke, jadi di sini tertulis 0,15. Jadi untuk mengatasi masalah seperti ini, kita pada sel I7 ini kita klik kanan, lalu pada format cells, kita masuk pada custom, lalu kita pilih 0% ya. Oke, jadi sudah lebih jelas ya, yaitu 15%. Oke, lanjut pada
baris ketiga dengan langkah yang sama, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung pada C8 titik koma atau koma, kita blok pada tabel proses data. Jangan lupa masukkan $. Oke, lalu kita titik koma, masukkan angka 4, lalu ketikkan false. Oke, jadi kita enter. Oke, jadi di sini terdapat kesalahan ya. Jadi kita harus melihat rumus yang kita masukkan tadi. Oke, mari kita lihat VLOOKUP C8. False. Oke, kita coba lagi. Oke, karena ada kesalahan tadi, mari kita lihat pada pemasukan rumus. Oke, jadi kita dapat kesalahan yaitu kekurangan huruf K ya, VLOOKUP. Kekurangan huruf K. Oke. Jadi mari kita lihat hasilnya. Oke, 0,15 juga. Maka kita buat dengan hal seperti sebelumnya, yaitu klik kanan pada format cells, pada custom, kita pilih pada kita pilih pada 0% ya, lalu kita klik OK. Oke, maka hasilnya akan tertampil yaitu 15% ya. Untuk baris keempat sampai dengan baris ke-10-nya kita lakukan sama dengan hal sebelumnya, yaitu dengan cara ini, menarik dari ujung kanan dari baris ketiga sampai dengan baris ke-10. Oke, maka akan tampil semua hasilnya ya. Oke, kita lanjut untuk total biaya. Kita mencarinya dengan cara sama dengan buka kurung lama inap dikali dengan biaya per hari, lalu kita tutup kurung, lalu kita kurangi dengan buka kurung biaya per hari dikali dengan diskon. Kita tutup kurung, lalu kita kalikan lagi dengan lama inapnya, lalu kita tutup kurung lagi. Oke, jadi terdapat kesalahan. Oke, jadi tadi karena saya masukkan tutup kurung di akhir, jadi terdapat masalah. Jadi kita tidak perlu memasukkan tanda tutup kurung lagi di akhir ya. Oke, jadi tampak hasilnya yaitu 6.075.000. Oke, kita lanjut pada baris kedua dengan cara yang sama dengan buka kurung lama inap dikali dengan biaya per hari, tutup kurung dikurangi dengan biaya per hari dikali dengan diskon, tutup kurung lalu dikali dengan lama inap lagi ya. Oke, kita lihat hasilnya, yaitu dapat hasilnya 6.885.000. Lanjut pada baris ketiga dengan langkah yang sama dengan buka kurung lama inap dikali dengan biaya per hari
tutup kurung, lalu kita kurangi dengan buka kurung, biaya per hari dikali dengan diskon. Lalu kita tutup kurung, kita kalikan dengan lama inap. Oke, maka tampak hasilnya yaitu 1.530.000 ya. Untuk hasil pada baris keempat sampai dengan 10 kita lakukan sama dengan hal sebelumnya. Oke, dan kita dapat melihat hasilnya di sini. Oke, untuk mencari total keseluruhan, ya, total keseluruhan, kita akan mencari dengan menggunakan rumus sum, ya, sama dengan sum, buka kurung, kita blok semua apa yang ada pada total biaya. Setelah itu kita tutup dengan tanda tutup kurung, lalu kita enter, maka hasilnya akan tampak yaitu 48.990.000. Kita lanjut pada nilai maksimalnya, yaitu sama dengan menggunakan fungsi max ya. Jadi kita menggunakan fungsi max, yaitu sama dengan max, buka kurung, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, blok pada total biaya semuanya, lalu tutup kurung. Oke, hasilnya tampak yaitu 6.885.000. Lanjut pada nilai minimal dengan menggunakan fungsi minimal, yaitu fungsi min ya, maaf, jadi digunakan dengan fungsi min. Jadi sama dengan min, buka kurung, lakukan seperti sebelumnya, blok semua yang ada pada total biaya, lalu tutup kurung. Oke, tampak hasilnya yaitu 1.530.000. Dan terakhir yaitu nilai rata-rata. Kita akan mencarinya dengan menggunakan fungsi average ya. Sama dengan average, buka kurung, kita blok semua yang ada pada total biaya, lalu kita tutup kurung. Maka akan tampak hasilnya yaitu dengan nilai Rp4.899.000. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Semoga penjelasan dari kami ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.